Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak? Sehat semuanya, Kak? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih, Kak. Masih Allahu Akbar. kita selesai membuat video aksi nyatanya, Kak ya. Oke, Kak. Jadi untuk hari ini kegiatan kita akan dilihat oleh Kak Ari nanti yang dari pusat untuk memperhatikan, melihat ataupun memonitoring kegiatan PKG kita. Kebetulan kena di kelas kita. Nanti harapannya kakak-kakak seperti biasa menyampaikan apa yang harus kakak sampaikan. Oke, kakak-kakak ya. Atau coba saya konfirmasi dulu, Kak ya, sama Kak Ari, apakah kita tunggu atau seperti apa? Kakak-kakak yang lain, Kak, yang belum masuk tolong dikondisikan. Kak Sambo, formingnya Kak Sambo. Ya, yang enggak. Iya, Kak. Oke, baik kakak-kakak. Seperti biasanya, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita ini diberi kelancaran sampai habis sesi kita pada hari ini. Untuk itu kita minta kesediaan dari Kak Jikri untuk memimpin doa kita pada siang ini, Kak. Silakan, Kak. Ya, terima kasih kepada Kak Basil dan kepada teman-teman semuanya. Sebelum memulai kegiatan kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Dan terima kasih kepada rekan-rekan dan kembali saya kembalikan kepada Kak Basil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Jikri. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, kegiatan kita untuk merefleksikan aksi kita pada siang ini bisa berjalan lancar tanpa ada gangguan-gangguan teknis yang lainnya. Baik, kakak-kakak. Izin untuk menyampaikan screen dulu. Sudah nampak kan? Sudah nampak Kak? Oke, baik kakak-kakak. Jadi hari ini kakak-kakak akan merefleksikan hasil dari aksi nyata yang kakak-kakak lakukan, yaitu refleksi aksi nyata yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai words, yaitu peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Nah, jadi kakak-kakak untuk kriteria yang kedua, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya. Kemudian di kriteria ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, jadi nanti kakak-kakak kembali saya sampaikan, jika nanti ketiga-tiga aspek ini muncul di dalam refleksi kakak-kakak, tentu nilainya sangat baik. Namun kalau dua hanya baik, kalau cukup berarti hanya satu kriteria yang muncul nanti dari refleksi kakak-kakak. Nah, kemudian kalau tidak ada yang muncul berarti peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Nah, kemudian kakak-kakak di SWOT-nya, itu yang pertama, kakak-kakak mampu menjelaskan secara nasional atau keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran terkait aspek
instruksional atau manajerial kelas. Kemudian di kriteria kedua di SWOT-nya yaitu peserta mampu menjelaskan secara nasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. Kemudian di kriteria ketiganya peserta mampu menjelaskan secara nasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kemudian di tahap refleksi NOWOT-nya, kakak-kakak nantinya harus mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait satu aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian di kriteria kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. Kemudian di NOWOT yang kriteria ketiga, kakak-kakak mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Jadi kalau ketiga-tiga kriteria ini nanti muncul di dalam refleksi yang kakak-kakak sampaikan, tentu kita sudah sampaikan juga di pembekalan melakukan aksi nyata kemarin. Juga hari ini sebelum kakak-kakak melakukan refleksi dan kembali kita ingatkan kembalinya. Nah, sampai di sini sudah jelas kakak-kakak ya mengenai apa yang nanti kakak-kakak akan merefleksikan hasil dari aksi nyata kakak-kakak dalam proses pembuatan aksi nyatanya. Silakan kakak bercerita mengenai ketiga tahapan refleksi yang kita sampaikan tadi. Sampai di sini jelas kakak-kakak? Ada yang mau ditanya Kak? Ya, jelas Kak Rapi ya, kakak-kakak yang lain sudah paham Kak ya? Siap, paham. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, karena kita ini hanya 2 GP kakak-kakak, kita 2 jam pembelajaran, jadi harapannya kita manfaatkan waktu kita ini semaksimal mungkin, karena saya yakin kakak-kakak juga ada kegiatan-kegiatan yang masih menanti di luar sini. Mempersingkat waktu, kira-kira siapa mau duluan untuk merefleksikan hasil aksi nyatanya Kak? Ya, Kak Winda. Terima kasih Kak Winda. Silakan Kak Winda untuk merefleksikan hasil aksi nyatanya. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini akan refleksi aksi nyata saya mengenai pembelajaran yaitu permainan bola kasti untuk kelas 4. Nah, di sini saya sudah melakukan kegiatan yaitu penilaian secara otentik dengan melihat langsung kegiatan anak dalam permainan bola kasti. Dan saya juga memakai gaya mengajar penilaian diri. Di sini saya membagikan lembaran kerja penilaian diri kepada semua peserta didik, di mana manfaat dari penilaian diri ini adalah saya dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai pembelajaran yang sudah saya berikan secara teori maupun prakteknya. Dan kemudian di sini saya juga melihat bagaimana kerjasama peserta didik dalam permainan bola kasti tersebut. Kemudian rasa sportivitas yang dibangun dalam permainan ini. Selanjutnya di sini kita dapat mengetahui sejauh mana pemahaman dan penerapan pembelajaran yang sudah kita berikan kepada peserta didik tadi. Mungkin itu saja Kak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Winda sudah menyampaikan hasil refleksi pembuatan videonya. Kita kasih aplaus buat Kak Winda yang sudah luar biasa untuk menyampaikan hasil dari aksi nyata kakak dalam pembuatan videonya. Baik, selanjutnya silahkan untuk Kak Rapi untuk merefleksikan hasil aksi nyatanya. Baik, terima kasih Kak Fasil. Sedikit saya akan merefleksikan aksi nyata yang sudah lebih kurang seminggu yang lewat saya lakukan. Ya,
Mungkin saya akan menceritakan sedikit intinya saja. Ya, dalam pembuatan aksi nyata tersebut, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Winda tadi, mungkin sudah melakukan beberapa tahap. Tapi di sini saya lebih lebih merancang strategi yang menarik supaya peserta didik itu bisa lebih aktif atau lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin dulu-dulu sebelum mengikuti PKG ini masih sering ya menggunakan sistem komando. Mungkin kita itu lebih berperan daripada siswa. Cuman setelah SEN kemarin, saya coba menerapkan, mengkolaborasikan sistem komando menggunakan metode jigsaw. Di sini saya memakai beberapa tim ahli, yang dimana tim ahli itu nanti akan berperan aktif dengan kelompok-kelompok tertentu. Di sana saya coba perhatikan aksi nyata yang saya buat ini lebih menarik, di mana peserta didik itu lebih merasa tertantang. Mungkin contoh saya membuat aksi nyata itu permainan bola besar, materinya bola voli, itu passing. Di sana nanti setiap kelompok itu memiliki tim ahli akan berputar. Di video itu nanti saya kasih waktu lebih kurang sekitaran 4 atau 3 menit, setiap kelompok akan menjelaskan ke kelompok yang lain dengan cara penyampaian siswa yang berbeda-beda. Cuman nanti di akhir tetap kita akan menyimpulkan secara bersama, dan nanti ada pertanyaan dari siswa, ada yang belum dipahami atau ada yang ingin menjelaskan, dan nanti di puncaknya seperti yang sudah kita asesmen kemarin otentik itu ada permainan juga. Di situ kita coba permain dengan bagaimana anak-anak ada yang menjadi wasit, dan saya langsung mengambil penilaian proses praktiknya, dan di akhir ada refleksinya juga, Kak Basil. Mungkin sekian pemaparan inti dari refleksi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat Kak Rapi, kakak-kakak, sudah menyampaikan hasil refleksi dari dalam pembuatan videonya ataupun aksi nyata yang dilakukan di sekolah kakak. Baik, kakak-kakak, selanjutnya kita akan mendengarkan hasil refleksi dari kakak siapa mau melanjutkan? Silakan Reset. Ya, oke. Kak Armada, silakan Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini setelah saya melakukan pembelajaran di satuan pendidikan saya, jadi saya akan merefleksikan bagaimana saya mengambil dan menerapkan pembelajaran yang sudah saya lakukan di modul ini ya. Jadi di sini untuk refleksi dalam kegiatan ini, jadi saya mengambil pembelajaran dari variasi gerak dasar jalan dan lari. Jadi untuk itu di sini kita disuguhkan dengan kata watt dan kalau nggak salah SWOT ya. Terus di sini saya mengambil di wattnya. Jadi dalam proses pembuatan aksi nyata ini, jadi dari tindakan pengajaran yang telah saya lakukan dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu mengajarkan penerapan gerak dasar dalam permainan gunung dan corong es krim. Jadi di sini saya mengambil langsung ke permainan gerak. Jadi terus yang di dalam pembelajaran yang saya buat, jadi di sini saya ambil dua gerakan. Yang pertama permainan gunung corong dan es krim, terus permainan menangkap ekor naga. Jadi karena saya merasa permainan ini berkaitan dengan variasi gerak dasar jalan dan lari. Terus di sini setelah itu saya menerapkan refleksi dari siswa ke siswa, terus penilaian dari siswa lain, terus menilai siswa lainnya. Jadi di situ langsung siswa berinteraksi dengan siswa lainnya. Jadi yang terus selanjutnya saya melakukan penilaian dan bagaimana apakah
capaian-capaian tercapai dalam permainan tersebut, terus permainan tersebut bagaimana keterkaitannya dengan variasi gerak dasar jalan dan lari. Baik, untuk aksi saya kali ini, mungkin refleksi saya kali ini sampai sini aja dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Armada sudah memaparkan hasil refleksi dalam pembuatan videonya. Oke, selanjutnya Kak Rani, silakan Kak. Untuk Kak Rani boleh diputarkan videonya Kak, biar kakak-kakak yang lain juga akan melihat dari hasil video kakak-kakak, kemudian kakak merefleksikan. Jadi kakak-kakak yang lain juga bisa memantau kegiatan aksi nyata kakak. Oke, silakan Kak Rani. Jadi kakak-kakak yang lain juga diperhatikan Kak ya. Oke, baik Kak, terima kasih sebelumnya. Di sini bisa nampak videonya Kak? Oke, bisa Kak, bisa. Lanjutkan Kak. Nah, oke. Ini terdengar nggak suaranya Kak? Ada suaranya nggak? Kedengaran nggak? Kedengaran. Nah, oke. Baik. Di sini saya mengambil tentang permainan softball, bola kecil. Nah, yang mana di sini saya memodifikasi permainan softball, yang mana bolanya saya menggunakan bola kasti. Nah, bola yang saya gunakan bola kasti, dan pemukul juga yang saya gunakan stick pemukul bola kasti. Terus untuk lapangannya juga saya modifikasi di sini. Di sini saya buat 4 base karena lapangan yang cukup minim dan juga menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah. Nah, itu yang saya gunakan. Nah, awal mula di sini Kak, saya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara melempar bola, menangkap posisi, dan saya ikut serta Kak. Saya di sini bukan sistem pembelajaran komando, tapi ikut berperan dalam proses pembelajaran. Nah, dan ikut juga bermain. Nah, setelah saya menjelaskan di sini saya sedang menjelaskan posisi bagaimana cara melambung bola atau mengoper bola kepada si pemukul. Nah, bisa lihat Kak, putus-putus nggak kira-kira gambarnya? Jelas Kak, jelas. Lanjut terus Kak. Nah, oke. Ya, nah ini di sini saya peragakan dan saya perbaiki satu persatu bagaimana cara memegang bola dengan keadaan bola yang minim. Nah, di sini bolanya juga saya berikan cara memegangnya secara bergantian. Nah, saya peragakan dengan siswa yang akan belajar bagaimana cara posisi menangkap bola. Oke. Apa saya jelaskan lagi Kak di sini atau kita tonton aja atau kita percepat gimana? Dipercepat terus Kak, yang inti-intinya ya, yang inti-intinya kakak dan apakah ada Oke, masalah baik, nanti terima kasih Kak. Nah, oke. Ini di sini siswa mulai mempelajari cara melempar dan menangkap. Nah, ini dia Kak. Nah, inilah keadaan sekolah kami yang sekarang Kak. Kalau saat posisi hujan, nah siap-siap lah Kak, becek.
Nah, oke, ini udah bergantian. Nah, dan saya di sini memberi arahan kepada siswa yang memang sama sekali belum bisa bagaimana posisi yang benar untuk menangkap bola. Nah, dan saya pandu satu persatu, Kak. Nah, oke. Ini sekarang proses belajar memukul bola. Oke, kita percepat lagi, Kak, ya. Nah, oke, Kak. Itu proses ini dengan keadaan dan alat yang seadanya ya, Kak. Kita modifikasi peraturan juga kita modifikasi, lapangan kita modifikasi, bola, pemukul dan jumlah pemain juga kita modifikasi. Kita sesuaikan dengan fasilitas yang ada di sekolah. Tapi di sini, Kak, saya tidak lupa pula bagaimana menjelaskan kepada siswa bahwa peraturan yang sesungguhnya, jumlah pemain yang sesungguhnya, dan lapangan yang sebenarnya itu sudah kami berikan terlebih dahulu penjelasan kepada siswa. Dan di sini kita bermain dengan cara memodifikasi permainan. Oke, Kak, kita percepat lagi, Kak. Nah, di sini saya membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Nah, di sini setelah saya bagi, kita langsung melaksanakan permainan softball. Nah, di sini, Kak, yang mana saya ikut serta dalam permainan tersebut. Nah, sekaligus di sini saya menjelaskan atau mengulang kembali bagaimana proses permainan yang sebenarnya dalam permainan softball itu. Nah, saya menjelaskan bagaimana cara pokoknya peraturan dalam permainan softball tersebut. Nah, sekaligus menjelaskan dan sekalian dengan bermainnya gitu, supaya anak-anak itu lebih paham. Walaupun setelahnya sudah kita jelaskan permainan softball itu seperti ini dan peraturannya seperti ini, tapi kalau kita tidak langsung masuk ke dalam permainan, otomatis siswa akan lupa dengan apa yang peraturan sudah kita jelaskan. Nah, ini bermain. Nah, saya ikut serta juga dalam permainan tersebut, Kak. Nah, ini saya menjelaskan, Kak, peraturannya. Nah, ini dia, Kak. Nah, ini permainan yang sedang berlangsung. Lanjut terus, Kak. Oke. Lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, oke, ini, Kak. Nah, oke, baik. Terima kasih, Kak. Mungkin cukup ini saja video saya, Kak. Karena video ini sampai dengan selesai permainan. Oke, baik. Terima kasih. Karena ini diapakan terus, di sesi terus sampai penutup terus dia. Cuma dipercepat aja videonya, kan?
Oh ya, kita oke, baik. lihat tahapan-tahapan kemudian Ya. apa yang kakak alami. Kalau bisa, gue kini udah sempat. Mati kok. Jangan keluar lapangan. Siap. Ayo, cepat. Oke, siap. Baris seperti tadi, dua berbadan. Dua rusak. Dua bar. Misalkan dua bersam, pelan-pelan, dua di belakang, enam. Cantik. Dan ini ya, lengkap. Tahu sah kan? Dah semua. Kakinya dulu ya. Oke, baik Kak. Videonya cuma sampai pendinginan aja Kak. Untuk ininya mungkin udah di dalam proses pembelajaran tadi Kak, feedbacknya dari siswa, terus penjelasannya sudah dalam proses pembelajaran tadi Kak. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Rani Kak ya. Terima kasih Kak Rani. Dengan keadaan, situasi, hujan, jadi anak-anak pun tetap semangat walaupun kita lihat ada anak-anak lain yang melihat. Nah, jadi mereka pasti bertanya-tanya dalam hatinya, kapan giliran kami nih ya, kapan giliran kami nih ya, kan begitu dia. Biasanya kalau anak-anak ini kalau udah praktek itu dia pasti semangat ya. Oke, terima kasih Kak Rani, luar biasa penjelasan dari hasil refleksi Kak Rani. Namun di sini kita lihat secara bersama-sama dari hasil video yang Kak Rani paparkan tadi sudah terlihat di situ mengenai proses SEM-nya juga ada ya. Kemudian di penutupan juga tadi ada nampak pengarahan terakhir dari Kak Rani. Begitu usahanya umpan balik begitu. Oke, terima kasih Kak Rani. Selanjutnya kakak-kakak kita akan melanjutkan refleksi dari kakak yang lain. Ini kita harus ganti-gantian Kak ya. Dia dipercepat aja Kak, dipercepat videonya boleh dipercepat. Kemudian di inti-intinya kakak sampaikan gitu. Ada yang mau riset? Siapa lanjut atau saya yang tentukan kembali sesuai dengan absen kita? Oke, baik. Ya, Kak Robi. Terima kasih Kak Robi. Silakan Kak Robi. Sebentar Kak ya, ini agak apa sedikit jaringannya ini, agak lelet. Untuk kakak-kakak yang lain, ya standby terus. Jadi begitu kena giliran langsung dipresentasikan. Masih lelet Kak Robi? Sedang di-share Kak videonya. Oke, tunggu Kak Robi ya. Berarti siapa lagi Kak yang siap nih? Yang udah standby? Mungkin yang udah standby boleh juga Kak. Sudah tampil ya. belum? Oke, sudah Kak Robi. Silakan Kak Robi. Siap-siap kakak yang lain Kak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan aksi nyata saya. Nah, baik, di sini saya mengambil materi tentang permainan sepak bola, yaitu tentang teknik dasar, variasi teknik dasar tentang sepak bola. Nah, yang pertama sekali ini adalah pembelajaran di dalam kelas. Ini yang pertama, kemudian sebelum pembelajaran ada doa dulu yang dipimpin langsung oleh ketua kelas. Oke, kemudian setelah doa ada penyampaian beberapa pertanyaan. Nah, kemudian setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Coba kan bilang yang pertama apa?
mengenai sistematitas keterampilan jelas spesifik dan fungsional permainan sepak bola, passing, dribbling, blocking, dan pendalaman dalam bentuk permainan. Oke, kita percepat. Nah, selanjutnya di sini peserta didik ditampilkan beberapa video tentang teknik dasar. Ada tentang menahan bola dan mengontrol tentang teknik dasar yang disampaikan. Video ditampilkan, kemudian peserta didik mengamati. Oke, kita percepat. Nah, ini di sini peserta didik dibagi kelompok. Dibagi kelompok yang sudah dibagikan minggu lalu sebelumnya. Oke, kita next. Nah, kemudian di sini masing-masing peserta didik itu menuju kelompoknya masing-masing. Nah, di sini kita buat kelompok 4 kelompok, yang putra 2 kelompok, yang putri 1 kelompok. Kemudian dibagi bahan yang akan dibahas tentang teknik dasar. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini setelah setelah dibagi kelompok dan diskusi di dalam kelas, peserta didik diajak untuk ke lapangan untuk melakukan praktek. Nah, ini sudah masuk ke lapangan peserta didik untuk barisan dan melakukan stretching ringan seperti peregangan tangan, kepala, kaki. Nah, kemudian di sini untuk pemanasan selanjutnya dilakukan, saya ini terinspirasi dari Kak Rapi ini sebenarnya. Nah, terinspirasi dari Kak Rapi, dia membuat game benar salah. Nah, ini saya terapkan di sekolah. Ternyata peserta didik merasa nyaman dan gembira dengan teknik ataupun permainan yang diajarkan oleh Kak Rapi sebelumnya waktu kita melakukan PKG luring. Nah, nah itu beberapa pemanasan. Kemudian ini yang dengan aba-aba benar-benar salah. Nah, itu merupakan stretching ciri khas ice breaking. Nah, kemudian oke, kita next. Nah, di sini peserta didik dikembalikan ke barisannya untuk melihat teknik dasar yang diperagakan langsung oleh guru dan peserta didik. Nah, di sini peserta didik ini berkumpul menurut kelompoknya, kemudian mendiskusikan apa yang sudah dibagikan di dalam ruangan tadi. Nah, kemudian dipresentasikan melalui kelompok masing-masing. Nah, ini dia berdiskusi apa yang akan mereka bahas dan apa yang akan mereka presentasikan. Oke, selanjutnya kita lihat waktu presentasinya.
Oke, kita next. Nah, ini presentasi yang putri. Nah, setelah presentasi, supaya peserta didik itu lebih semangat lagi, kita melakukan ice breaking, yaitu kecepatan dengan melakukan gerakan kecepatan. Nah, ini persiapan untuk melakukan ice breaking sebelum peserta didik melakukan permainan. Sama lutut, pegang. Lutut. Kalau mama bilang lutut, kalian pun sejak lutut. Kalau sakit, pegang. Kalau sikut, pegang. Kalau sikat. Siapa yang belum dapat? Masing-masing barisan hanya bersikut. Oke, siap. Sikut siapa? Nah. Siap, silakan apa-apanya. Lutut. Sikut. Sikut jangan tunduk, sikut begini. Ya, ulang. Lutut. Sakit. Sikut. Lutut. Sakit. Ulang. Kalau sakit perut. Oke, kalau sakit pegang perut, sakit. Oke, siap, ulang. Lutut. Sikut. Sikat. Oke, nah itu beberapa ice breakingnya untuk melakukan konsentrasi dan kecepatan. Oke, selanjutnya kita next. Nah, di sini setelah melakukan ice breaking, peserta didik akan bermain game dengan melakukan teknik dasar yang sudah mereka pelajari dan yang sudah mereka presentasikan. Kita di sini membuat 2 game, yaitu game yang pertama antara kelompok putra dengan putra, kemudian game kedua yaitu antara kelompok putri dan putri. Nah, di sini kita lihat mereka sangat bersemangat, tidak hanya berfokus kepada selalu belajar, tapi mereka juga diberi kesempatan untuk bermain. Nah, ini yang putra, kemudian kita lihat bagaimana keaktifan yang putri. Nah, ini kita lakukan yang putri. Maaf kakak agak lelet sedikit. Nah, bahkan di sini saat bermain ini sempat terguling-guling. Ah, itu dia, saking semangatnya sempat terjungkal-jungkal dia. Tapi tidak merasakan sakit, tapi tetap terlihat happy. Nah, selanjutnya setelah bermain, nah kita next. Nah, setelah bermain di sini kita melakukan refleksi. Nah, kita melakukan refleksi apa yang mereka dapat di dalam saat bermain tadi. Nah, kita minta pertanyaan dari anak-anak. Bagaimana? Nah, bagaimana kalau buaya tidak terkontrol? Yang pertama sekali kita ada bapak kita nanti. Nah, di sini juga kita meminta bantuan dari salah satu peserta didik untuk melakukan gerakannya. Bagaimana kalau buayanya tidak terkontrol? Nah, yang pertama, mengapa tendangan bolanya jauh, tidak terkontrol? Yang pertama, kalian jangan melawan bola. Jangan melawan bola. Nah, artinya bantu coba passing. Itu beberapa penjelasannya. Kemudian kita next ke bagian penutup. Nah, di sini ada mengerjakan LKPD. Nah, peserta didik mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan. Itu untuk penutupnya. Nah, kemudian di sini yang terakhir yaitu guru itu selalu memberi motivasi kepada anak-anak. Kemudian jadikanlah semua orang terdekat kalian bangga. Amin. Kemudian sebelum kita doa,
Jangan lupa untuk materi minggu depan dibaca-baca kembali. Nah, setiap di akhir pertemuan saya tetap memberikan peserta didik itu untuk materi selanjutnya. Nah, itu merupakan ice breaking khas untuk saya. Nah, oke, kemudian doa terakhir tetap dipimpin oleh peserta didik. Oke, mungkin itu saja paparan dari hasil aksi nyata saya. Sebenarnya banyak lagi yang ingin disampaikan di situ karena waktu yang tidak mengkondisikan. Makasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Robi, kakak-kakak ya. Dengan waktu yang singkat diberikan 30 menit, Kak Robi bisa menyesuaikan dengan sikon, baik itu di dalam ruangan, di lapangan. Artinya dari video yang kita lihat, Kak Robi memang menyampaikan inti-intinya. Artinya proses pembelajarannya sudah muncul di sini. Mulai dari kesemangatan anak-anak, konsentrasi anak-anak. Jadi sebelum Kak Robi melakukan game ataupun praktek di lapangan, tadinya melakukan ice breaking dulu gitu. Mungkin ada yang mau melakukan timbal balik terhadap pembelajaran yang disampaikan ataupun hasil refleksi dari Kak Robi tadi, kakak-kakak yang lain. Ada? Ya, Kak Rapi, silakan Kak Rapi. Oke, baik, terima kasih Kak Fasil. Sedikit mungkin tidak memberikan masukan kepada Kak Robi, mungkin hanya sedikit memberikan apresiasi bang, videonya sudah cukup bagus ya. Setelah saya perhatikan dari awal, mulai dari anak-anak menganalisis video, pembagian kelompoknya pun sudah, presentasinya sudah, ice breakingnya sudah, menyajikan. Saya pikir secara keseluruhan video pembelajaran Kak Robi sudah sangat bagus. Ya, mungkin ini bisa menjadi referensi untuk kami nanti selanjutnya. Karena sekilas saya tengok anak-anak pun sangat aktif, langkah-langkahnya jelas ya. Dari awal sudah disampaikan tujuannya seperti yang para minda terbalik yang kita bahas sudah nampak kalau menurut saya mengenai video pembelajaran Kak Robi. Mungkin sekian Kak Fasil. Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kakak-kakak ya. Jadi inilah yang kita harapkan sebenarnya selaku guru PJOK, yaitu membuat suasana semangat anak-anak di lapangan itu semuanya terlibat gitu. Nggak ada yang gara-gara perempuan terus duduk di bawah pohon ataupun ke kantin gitu. Jadi itulah tujuan dari kegiatan kita ini kakak-kakak. Terima kasih Kak Rapi atas masukannya. Ini Kak Ami ada resen. Kenapa Kak Ami? Halo Kak Ami. Kak Ami resen. Oke, mungkin gangguan. Oke, baik kakak-kakak. Selanjutnya kita akan menuju ke refleksi dari kakak-kakak yang lain. Siapa lagi yang mau untuk saya Pak, saya. Ya Kak Ami. Oke Kak, silakan Kak. Ini singkat cuma ya, karena dalam perjalanan lagi ini. Oke, silakan Kak, silakan. Yang penting atau saya buka videonya Kak Ami? Udah usah lah, ini nanti aja dibukanya. Ini lagi ini. Tunggu dulu ya. Refleksi saya tentang permainan bola kaki. Yang pertama tentang SWOT-nya, yaitu yang terjadi menerapkan strategi yang mengutamakan pembelajaran berbasis pengalaman. Kalau WOT-nya, ini semua peserta didik tidak mampu mengatasi peserta didik tidak mampu mengatasi hubungan belajar dengan cara yang sama. Kalau menurut saya, yang WOT-nya, yaitu apa yang akan saya lakukan ke depannya
melakukan perbaikan dalam pelajaran PJOK, khususnya di sekolah saya. Karena di sekolah saya itu, boleh kalian lihat video saya itu, itulah yang terjadi di sekolah saya dengan lapangan yang tidak semaksimal mungkin. Mungkin ini saja dari saya. Oke, terima kasih kami, walaupun dalam perjalanan ya, kita maklumi, karena dalam perjalanan jauh Kak ya. Berapa jam perjalanan Kak? Ada 8 jam, 10 jam ya. Nah, tetap semangat, ya keseriusan kakak-kakak dalam mengikuti kegiatan kita tetap harus kita utamakan. Terima kasih kami. Mungkin selanjutnya ya kakak yang lain, siapa yang mau resign? Kak Ami silakan resignnya diturunkan. Oke, terima kasih. Ya, Kak Jikri, ini senior kita nih. Oke, silakan Kak Jikri. Untuk kami, ya terima kasih Kak Fasil. Ya, jadi pun ya, mungkin untuk videonya nanti bisa kita lihat. Sekarang saya akan menyampaikan refleksi dari video yang saya videonya buat. gimana Kak? Udah diputar? Udah. Tuh usah saya tes dulu Kak ya, Jikri. biar saya share dulu. Oke. Biar saya share dulu. Biar kakak-kakak yang lain juga bisa melihat gitu kan. Udah. Belum kakak share ya? Tunggu enggak, ini yang jaringan apa nih? Udah, ini jaringan mungkin ini. Kok nggak mau ya? Siapa yang sudah standby Kak? Silakan resign. Bentar Kak ya. Oke, mempersingkat waktu kita setelah Kak Jikri nanti siap-siap Kak Abdul Manap Kak ya. Setelah Kak Jikri siap-siap terus. Jadi biar tidak terbuang waktu kita untuk menunggu gitu. Jadi standby-kan terus. Bagaimana kalau kebanyakannya Kak? Karena ini jaringan Kak ya. Oke, silakan Kak Jikri, silakan Kak. Tampilkan. Iya. Jadi saya di dalam video pembelajaran ini menampilkan pembelajaran yaitu permainan bola besar Kak. Di sini bola kaki. Nah, di sini mungkin sama dengan teman-teman yang lain, saya juga menampilkan itu teknik dasar. Permainan sepak bola. Ya memang benar kakak-kakak, sepertinya jaringan di tempat Kak Jikri tidak bersahabat, sudah terpental kita lihat. Oke, kita lanjut ke Manap, silakan. Oke, siap Kak. Ya, setelah Kak Manap nanti siap-siap Kak Mutar Kak ya, setelah Kak Abdul Manap. Oke, silakan Kak Manap. Tunggu Kak, lagi cek, dengar Kak? Oke, jelas Kak, jelas. Oke. Bentar Kak ya. Oke. Ini lagi proses pemutaran video nih Kak. Kak Mutar, standby-kan terus Kak. Halo? Oke, sebentar Kak Jikri, biar Kak Ya, Kak. Terpental Kak ya? Wah, jaringan Kak. Aha.
Oke, kita tunggu dulu siap-siap Kak Abdul Manap aja Kak ya. Oke Kak. Halo Kak. Oke, lanjut. Oke, silakan Kak Abdul Manap. Nampak Kak videonya Kak? Sudah muncul tapi belum berputar, belum di-play-kan ya. Oke, sudah Kak. Nampak Kak? Halo, cek. Ini masalah jaringan nih Kak. Oke, silakan. Belum nampak Kak videonya. Nampak videonya Kak? Tidak. Videonya nggak nampak. Nggak nampak. Aduh, buka ya. Jaringan. Ya jaringan bermasalah nih Kak. Oh. Ya Kak Rapi? Halo Kak Abdul Manap? Bisa? Ntar Kak, masalah pemutaran video nih Kak. Oke, kalau memang terkendala jaringan Kak, silakan dibacakan terus hasil refleksi Kakak ataupun dipaparkan. Oke Kak. Nah, memang kita di Assalamualaikum GWC memang warahmatullahi rata-rata wabarakatuh. jaringan Kak ya. Ya Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Fasil. Di sini saya akan merevisikan tentang hasil video saya, yang dimana saya mengambil bola besar, yaitu bola basket, teknik dasar, dribbling, dan chest pass. Di sini wattnya adalah, dimana tujuan pemirsa saya adalah siswa dapat mempraktekkan dan mempelajari tentang teknik dasar, dribbling, dan chest pass. SWOT-nya adalah di mana sini langkah-langkah pembelajaran pertama saya mengambil adalah di mana peserta didik saya kasih menonton video di lapangan. Siswa itu saya kasih HP, ada mungkin HP dari sekolah itu ada tablet, ada 4 tablet, saya kasih per kelompok ada 4 kelompok. Siswa itu menonton video pertandingan. Pertama adalah dribbling dan chest pass yang benarnya. Ya, setelah itu keduanya videonya ditonton, selanjutnya adalah video gerakan yang salah. Gerakan salah saat melakukan dribbling dan chest pass. Selanjutnya video pertandingan bola basket. Nah, setelah siswa melakukan nonton video, saya melakukan penjelasan materi apa yang dipelajari hari ini, itu tentang teknik dasar dan dribbling, permainan bola basket. Setelah itu setelah dijelaskan, siswa melakukan pemanasan bermain. Siap melakukan pemanasan bermain, siswa itu melakukan teknik dasar dribbling dulu berpasangan. Ya, setelah itu siswa itu setelah melakukan teknik dasar dribbling beberapa menit, selanjutnya adalah chest pass. Setelah chest pass saya buat permainan atau pertandingan, di mana di video saya ini karena di tempat saya tidak ada ring bola basket, jadi saya memodifikasi ringnya menggunakan tong sampah. Ya, tong sampah ada 2 saya buat, sebelah kanan dan sebelah kiri. Di sini saya memodifikasi permainan juga, jumlah pemainnya karena siswanya terbatas, saya memodifikasi pemain juga 4 lawan 4 ya. Setelah bermain siswa itu dikumpulkan lagi ya. Setelah dikumpulkan lagi siswa itu saya ajak untuk berdiskusi setiap kelompoknya dan mempresentasikan hasil apa yang mereka lakukan ataupun mereka laksanakan dalam pembelajaran ya. Untuk refleksinya selanjutnya adalah untuk ngowatnya, saya melaksanakan paparan job yang bermakna dan mendekatkan pendidikan gerak mengacu pada konsep gerak. Semoga nanti ke depannya ngowatnya pembelajarannya lebih berpusat kepada peserta didik. Mungkin itu refleksi tentang
video aksi nyata saya, Pak. Kak, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Fasil dan Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus buat Kak Abdul Manap. Luar biasa kakak-kakak ya. Dengan keadaan jaringan kita memang dalam pengumpulan tugas pun terkadang sampai 1 hari, ada beberapa jam. Udah itu gagal lagi karena jaringan memang daerah kita sangat luar biasa kakak-kakak. Pun demikian tidak menutup kemungkinan semangat kita dalam mempelajari kegiatan kita ini. Oke, terima kasih Kak Abdul Manap. Selanjutnya kita minta dari ya kenapa Kak Amir? Untuk refleksi saya masih walaupun bekerja untuk siapkan HGN macam surat yang disiapkan sampai juga asisten 1, 2, dan 3. Oke, saya merefleksikan sejenak hasil tentang ini. Kalau materinya saya ambil permainan sepak bola, di mana permainan sepak bola di sini mulai dari pendahuluan sampai ke pemanasan, kemudian langsung ke inti. Di intinya di SWOT-nya adalah bagaimana siswa peserta didik mampu menendang bola dengan kaki dengan menggunakan kaki bagian dalam, dan selanjutnya bagaimana siswa peserta didik dapat melakukan menendang bola dengan kaki bagian dalam. Kemudian setelah saya mengambil gayanya komando, karena tahu sendiri kalau di daerah saya di Kendawi siswanya paling banyaknya 6, kebetulan itu ada 7, saya pinjam dari kelas yang lain. Kemudian setelah masuk ke inti, kami karena sistem komando saya jelaskan, nak seperti inilah sesuai dengan ada di video. Kemudian pada intinya anak-anak dengan durasi 30 menit, anak-anak bisa menggunakan ataupun mempraktekkan dengan benar bagaimana cara menendang bola dengan kaki bagian dalam dan bagaimana cara dengan menendang bola dengan kaki bagian dalam. Kemudian saya buat permainannya tidak apa, saya suruh cuman melingkar anak-anak dengan hitungan fluid sampai 3 kali, anak-anak sudah akan bentuk lingkaran. Kemudian kami bernyanyi dan ada selai kertas itu kami putar-putar kanan kiri dengan melirik Garuda Pancasila sampai habis. Nah, di mana nanti liriknya habis, kemudian kertas itu sama siswa mana yang jatuh, maka siswa yang mendapat kertas dan lirik lagunya habis, maka dia siap-siap untuk mempraktekkan bagaimana menendang bola dengan kaki bagian dalam, bagaimana dengan menendang bola dengan kaki bagian. Kemudian selanjutnya kami menggunakan permainan, di mana permainan selanjutnya adalah saya membagikan tugas kepada peserta didik. Di tugas tersebut ada pertanyaannya adalah bagaimana cara coba anak-anak tuliskan teknik dasar yang kita pelajari hari ini. Kemudian setelah itu saya suruh anak-anak membuat kapal terbang dari soal tersebut. Karena 1 lembar saya bagikan untuk siswa 1 orang 1. Kemudian ketika sudah saya menyuruh dengan hitungan ketiga, Anda sudah bisa membuat kapal terbang. Setelah membuat kapal terbang, anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok di sebelahnya menerbangkan kapal yang sudah dibuat atau pesawat yang sudah dibuat. Kemudian teman yang di sebelahnya adalah menangkap dan mengejar. Kemudian setelah ditangkap dan dikejar, mereka masing-masing membuka pesawat. Apa yang tertulis di situ? Ternyata yang tertulis di sana ada salah satunya bagaimana teknik dasar menendang bola dengan kaki bagian dalam. Ketika dia membuka itu, maka langsung dia mempraktekkan. Jadi belajar sambil bermain, sambil berkejar-kejaran. Mungkin ini hanyalah sekilas karena saya di dalam perjalanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amir Rais. Luar biasa kakak-kakak hebat semuanya ya. Dengan sikon, keadaan, kemudian aset yang ada, apa yang ada di sekolah kakak-kakak, semuanya itu terlibat dalam proses pembelajaran kakak-kakak lakukan. Nah inilah memang yang
harus kita penuhi kakak-kakak. Itu kebutuhan atau semangat kita didik kita dalam proses pembelajaran yang mereka lakukan. Oke kakak-kakak, sudah 2 kakak-kakak tadi tampil, ada Kak Abdul Manap sudah melakukan refleksi, Kak Mirai sudah melakukan refleksi. Silakan kakak-kakak, 1 orang ada yang melakukan umpan balik dari kedua kakak-kakak ini, silakan. Ada yang mau melakukan umpan balik, silakan send. Oke, kalau tidak ada, persingkat waktu kita ya, sesuai dengan jadwal kita hanya 2 jam pembelajaran. Itu Kak Muhtar Abadi sudah standby Kak? Ya, kayaknya Kak, saya cuma bisa membacakan ini Kak. Oh, Kakak di daerah Rikit juga Kak ya? Mungkin daerah Rikit dia lagi berusaha. Oke, nggak apa-apa Kak, intinya apa yang Kakak sampaikan, kakak-kakak yang lain juga bisa melihatlah apa yang Kakak lakukan, kemudian ada nggak kendala-kendala yang terjadi dalam proses pembuatan aksi nyata. Nah, salah satu mungkin kalau kita refleksikan kegiatan kita di siang ini, mungkin bisa salah satunya penyebab ataupun gangguan jaringan gitu. Karena banyak kakak-kakak kita yang mengalami jaringan di daerahnya yang tidak stabil. Terima kasih. Silakan Kak Mukhtar untuk menyampaikan refleksinya. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kakak-kakak siap untuk Kak Jikri lagi Kak ya, setelah Kak Mukhtar Kak ya, karena tadi terpental. Saya akan memaparkan hasil refleksi saya dari video yang telah saya upload. Nah, materi yang saya ambil yaitu permainan bola basket. Video ini pembelajaran pas dan kombinasi beberapa teknik dasar dari permainan bola basket, yang diantaranya passing, dribble, dan shooting itu dikombinasikan. Kemudian di wordnya, siswa dapat mempraktekkan beberapa teknik dasar permainan bola basket, di mana dalam video itu saya membuat atau mengarahkan siswa untuk melakukan pertama melakukan dribble dari satu pun berpindah sambil bergerak, kemudian balik lagi dia diberikan ke kawannya untuk melakukan dribble. Kemudian untuk di sesi keduanya langsung dikombinasikan antara dribble dengan passing. Yang pertama sekali yang saya untukkan kepada siswa yaitu melakukan dribble, kemudian langsung menggunakan salah satu passing yaitu chest pass. Siswa secara bergantian karena kami ada memiliki beberapa bola basket, kemudian memakai beberapa bola voli dan bola kaki juga, agar siswa semuanya aktif dan tidak terlalu lama untuk menunggu. Setelah yang pertama dipraktekkan, kemudian siswa juga disuruh atau diinstruksikan mendribble bola, kemudian sampai ke kun kedua melakukan teknik dasar pivot atau gerakan berputar dengan memegang bola dengan dua tangan. Balik kembali ke tempat ke kun pertama untuk mendribble kembali. Kemudian di sesi ketiga ada shooting. Semoga alhamdulillah karena kami memiliki ring atau lapangan bola basket, kemudian lengkap dengan ringnya, kami mempraktekkan langsung, siswa saya suruh mempraktekkan langsung untuk melakukan shooting ke arah keranjang atau basket yang berfungsi atau ini untuk merasakan langsung seperti apa rasa tembakan langsung dari jarak tempat penalti. Ini diinstruksikan untuk beberapa siswa atau sebagian siswa di pembagian kelompok, ada kelompok putra dan kelompok putri, di mana ada beberapa siswa yang mempraktekkan dan siswa yang lain mengamati apa yang terjadi di saat shooting, apa kekurangannya, apa kelebihannya, kemudian apa kesalahannya,
itu diinstruksikan kepada siswa untuk mencatat apa-apa saja kesalahan yang sering terjadi saat melakukan shooting. Dan di Nowatnya kami melakukan game langsung atau permainan bola basket yang sebenarnya, kemudian secara bergantian putri melawan putri, kemudian putra melawan putra. Di saat putri bermain, siswa putra mengamati dan menganalisis apa-apa yang sering dominan, misalnya teknik dasar apa yang sering dominan dipakai oleh si putri. Begitu juga sebaliknya. Pas putra main atau giliran putra bermain, siswa putri mengamati, kemudian menuliskan ke kertas selembar. Halo Kak? Halo? Ya silakan Kak. Lanjut, Kak. Dan menuliskan catatannya ke kertas lembar, kemudian akan dianalisis di akhir pembelajaran. Kemudian di akhir pembelajaran kami merefleksikan proses pembelajaran dan menanyakan ke beberapa siswa apa-apa yang sudah didapatkan dari proses pembelajaran itu dan apa-apa yang harus dilakukan di saat melakukan shooting, passing, dan dribbling. Mungkin hanya itu ada yang dapat saya paparkan, Kak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Muhtar Abadi. Jadi sudah melakukan apa yang sudah kita pelajari, apa yang kakak-kakak sudah buat di modul ajar. Juga saya sudah melihat sebagian, ya, masih sebagian video kakak-kakak yang saya lihat karena sebagian memang belum sempat mengirimkan beberapa hari yang lalu. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus buat Kak Muhtar, kakak-kakak. Nah, selanjutnya silakan. Setelah Kak Muhtar, siapa tadi Kak? Kak Jikri, Kak. Ya, Kak Jikri. Oke. Kak Jikri, nanti setelah Kak Jikri kita lanjut ke Kak Islahuddin, Kak, ya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, di sini saya akan merefleksikan aksi nyata dari video pembelajaran yang telah saya lakukan. Di sini word apa dan pelajaran aksi nyata yang saya lakukan itu berkenaan dengan permainan bola besar, yaitu sepak bola. Jadi di sini pembelajaran yang saya lakukan itu langsung berpusat kepada siswa dan dilakukan secara otentik. Nah, jadi pelaksanaan yang saya lakukan di sini teknik dasar dan permainan sepak bola seperti menendang dan menahan dan nanti menggiring atau mendribel bola. Jadi di dalam pelaksanaan menendang dan menahan bola itu siswa saya berikan secara berkelompok atau berpasangan menendang dan menahan bola secara bergantian. Setelah semuanya selesai melakukan kegiatan yang pertama menendang dan menahan bola, setelah itu yang otentiknya siswa itu saya suruh membuat lingkaran. Siswa membentuk lingkaran dan satu orang siswa disuruh untuk mengejar bola dan yang lainnya mengoper bola, menahan, dan satu siswa untuk mengejar bola. Mungkin ini yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan waktu siswa bermain. Terus setelah selesai kegiatan menendang dan menahan bola, saya lakukan dengan kegiatan yang kedua, yaitu menggiring bola. Mungkin di sini yang pertama langkah saya menggiring dengan menggunakan kun. Jadi siswa, baik yang putra dan putri, saya suruh melakukan setelah saya memberikan contoh, dan siswa melakukan secara bergantian, dan selama siswa melakukan kegiatan, kalau ada kesalahan, di situ langsung saya memberikan umpan balik dari apa yang dilakukan oleh siswa.
seperti contoh nanti di dalam video saya, ada siswa putri yang melakukan mengiring bola, itu bolanya terlalu jauh, dia tendang, dia ambil dengan tangan. Itu ada saya memberikan yang balik dari kegiatan yang dilakukan itu, jangan dengan tangan, nanti dilakukanlah dengan kaki. Dan setelah semua siswa selesai melakukan menggiring bola dengan kun, langkah kedua saya langsung memberikan, masih tetap menggiring bola, tapi satu siswa saya bergantian untuk menghadang. Jadi tadi kun, sekarang siswa sebagai lawan mereka, siswa yang menggiring bola, bagaimana cara dia untuk melewati lawan. Ini mungkin yang otentiknya, yang kenyataan atau sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam permainan sepak bola nantinya. Setelah kegiatan itu selesai, semuanya selesai, baru kami mengadakan game atau permainan sepak bola 5 lawan 5. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam permainan sepak bola sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam dunia nyata. Dan yang kedua, refleksi saya, SWOT. Untuk apa? Mungkin itu dilakukan adalah untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, terutama dalam permainan sepak bola. Dan refleksi yang kedua, know what. Sekarang apa? Apa yang harus saya lakukan dari pembelajaran, video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mungkin di sini saya masih banyak, di dalam pembinaan itu masih ada kekurangan. Jadi yang harus saya lakukan yang pertama adalah melakukan umpan balik. Mungkin saya harus lebih banyak lagi. Mood, Kak Jikri, mood. Halo? Ya, Kak. Halo? Oke, lanjut, Kak. Ya, lanjut, Kak. Lanjut. Ya, silakan. Halo, halo. Masih bisa dengar, Kak? Ya, silakan, Kak Jikri. Ya, dengar, Kak. Dengar. Silakan, Kak. Dengar. Oh, jadi saya ulangi lagi, mungkin tadi kurang kedengaran. Jadi sini dalam refleksi itu saya melakukan kegiatan pembelajaran olahraga, itu olahraga sepak bola, olahraga bola besar, itu materinya teknik dasar permainan sepak bola. Jadi langkah awal yang saya lakukan menjelaskan apa yang harus dilakukan dari kegiatan inti itu. Setelah siswa memperhatikan apa yang saya peragakan, siswa langsung melakukan, mungkin secara berkelompok. Baik putra dan putri, saya suruh secara berkelompok untuk menahan dan menendang bola. Setelah semuanya selesai melakukan kegiatan menendang dan menahan bola, langkah berikutnya saya masih dalam materi menendang dan menahan bola, tapi saya buat sebuah permainan. Itu siswa yang lain saya suruh membuat lingkaran, satu orang saya suruh siswa untuk mengejar bola. Jadi di sini siswa itu akan dituntut bagaimana dia, kemampuan dia untuk menahan dan menendang bola tanpa disentuh atau diambil oleh lawan. Itu yang pertama, baik putra putri. Semuanya seperti itu saya lakukan, saya bergantian. Dan setelah selesai menendang dan menahan, saya lakukan dengan menggerakkan menggiring bola. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mencontohkan. Setelah saya mencontohkan, baru siswa saya suruh dengan rintangan kun yang telah saya susun. Setelah siswa melakukan kegiatan saya bergantian baik putra dan putri, di dalam melakukan itu kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh putra, saya langsung memberikan umpan balik dari apa yang dilakukan. Terutama nanti di video itu ada putri yang melakukan mendribble bola, menggiring bola, itu dia ambil dengan tangan. Karena terlalu jauh dia tendang, dia ambil dengan tangan. Itu saya memperbaikinya dengan tangan, tapi dilakukan dengan kaki. Setelah selesai dengan menggiring dengan kun, langkah berikutnya saya masih melakukan kegiatan menggiring, tapi kunnya ganti dengan siswa. Jadi siswa berada di sini mungkin otentiknya, ya pembelajaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jadi bagaimana siswa itu melewati lawannya, melewati temannya yang menghadang bola.
Itu juga berlaku untuk putri semuanya. Cuman di sini saya pisahkan, kalau putri yang menghadangnya saya suruh siswa putri, kalau putra sesama putra gitu. Dan setelah selesai kegiatan menendang, menggiring, dan menahan, baru saya lakukan game permainan 5 lawan 5. Mungkin dengan 5 lawan 5 ini akan mengasah kemampuan siswa untuk meningkatkan kemampuan dia dalam permainan sepak bola. Dan setelah itu, mungkin di sini refleksinya adalah untuk apa semua itu kita lakukan. SWOT. Ya, mungkin kita lakukan adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa. Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran sepak bola. Di sini siswa bisa mengeluarkan kemampuan yang dia miliki. Sesuai dengan bakat dan minat mereka. Dan yang berikutnya adalah know what. Sekarang apa yang harus kita lakukan dari materi yang telah kita lakukan itu. Di situ mungkin masih banyak kekurangan yang kita lakukan. Yang pertama di sini saya melihat umpan balik yang saya lakukan mungkin masih terlalu kurang, sehingga ke depannya saya akan lebih memperbanyak umpan balik. Dan keefisienan waktu, mungkin ada yang tidak sesuai, jadi ke depannya bisa saya sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Dan pengelolaan kelas, manajemen kelas juga bisa menjadi renungan bagi saya, bagaimana ke depannya supaya waktu itu tidak banyak terbuang, karena lapangan yang kita gunakan ada begitu jauh dari sekolah sampai ke lapangan itu memakan waktu sekitar Oke, Kak Jikri sudah mood kembali. Oke, terima kasih Kak Jikri sudah melakukan presentasinya. Memang teknis itu tidak bisa kita pungkiri kakak-kakak. Tentu kita harus dengan keadaan seperti apapun, kita harus tetap semangat, tetap serius, kemudian tetap harus fokus dalam kegiatan kita kakak-kakak. Oke, kita kasih semangat buat senior kita nih. Kak Jikri adalah peserta yang paling senior di antara kita semuanya. Luar biasa Kak ya. Terima kasih kakak-kakak. Nah selanjutnya mempersingkat waktu kita Kak. Kita persilahkan Kak Islahuddin. Silahkan untuk menyampaikan hasil refleksinya. Setelah Kak Islahuddin siap-siap Kak Reja Kak ya. Oke. Iya saya bacakan aja Kak ya. Boleh silahkan Kak, silahkan. Matikan apanya Pak ya, videonya ini. Kayak apa? Oke. Saya akan membacakan hasil refleksi dari permainan bola kasti, Kak. Langsung kepada SWOT. Dalam kegiatan praktik aksi nyata yang saya lakukan, secara rasional saya ingin mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal peserta didik dalam melakukan aktivitas gerak spesifik, melempar, menangkap, memukul, berlari ke tiang hinggap dalam permainan bola kasti. Dan mematikan lawan permainan kasti. Karena itu saya memberikan beberapa keterampilan dasar untuk menggali keterampilan peserta didik. Keterampilan yang saya coba berikan kepada peserta didik yaitu bagaimana cara melakukan teknik dasar gerak spesifik melempar, menangkap, memukul bola, berlari ke tiang hinggap, dan mematikan lawan dalam permainan kasti sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka ketahui. Sebelum diberikan penjelasan oleh saya sendiri. Yang kedua, bagaimana cara melakukan teknik dasar gerak spesifik, melempar, menangkap, memukul bola, berlari ke tiang hinggap, dan mematikan lawan permainan kasti yang baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah saya berikan. Selanjutnya, bagaimana cara penerapan teknik dasar gerak spesifik, melempar, menangkap, memukul bola, berlari ke tiang hinggap, dan mematikan lawan permainan kasti dalam permainan sesungguhnya. Dari keterampilan yang diberikan di atas, peserta didik memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki masing-masing.
Dari situ saya mulai bisa mengklasifikasikan peserta didik yang berbeda di level rendah, sedang, dan terampil, termasuk peserta didik pun bisa mengetahui keterampilan yang mereka kuasai lewat asesmen otentik. Yang diberikan beberapa gaya mengajar sangat cocok untuk diterapkan pada peserta didik dalam proses pembelajaran mengumpan menahan bola dalam permainan bola kasti. Selanjutnya, know what. Saya mencoba merefleksi diri dengan mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran di masa yang akan datang. Saya mencoba mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan saya dapatkan untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah, dan sekarang dalam proses pelaksanaan praktik asli aksi nyata saya mencoba mengimplementasikan ilmu tersebut dengan membuat asesmen otentik untuk proses observasi peserta didik melalui penilaian teman. Selain itu, saya juga mencoba menggunakan ZEM bagi peserta didik untuk mencoba berperan sebagai wasit, juga pemain dalam pertandingan sesungguhnya. Pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita diharapkan berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk mengembangkan aktivitas pembelajaran PJOK dalam permainan bola kasti. Adapun langkah-langkah yang saya ambil dalam mengimplementasikan dalam pengembangan keterampilan dalam mengajar PJOK dalam permainan bola kasti, yaitu 1. Evaluasi, pemahaman, dan keterampilan. Melakukan penilaian awal untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik di dalam teknik dasar gerak spesifik melempar, menangkap, memukul bola, berlari ke tiang hinggap, dan mematikan lawan dalam permainan kasti. Ini dilakukan melalui pengamatan dan latihan awal. Yang kedua, perencanaan pelajaran. Saya berusaha membuat perencanaan pembelajaran yang mencakup tujuan, materi, dan kegiatan yang akan dilakukan. Dipastikan menyertakan langkah-langkah konkret yang akan membantu peserta didik memahami dan menguasai teknik dasar dalam permainan bola kasti. 3. Demonstrasi teknik. Tujuannya yaitu menangkap, melempar, serta berlari. Di setiap langkah aspek penting ini teknik tersebut agar peserta didik dapat meniru dengan benar. 4. Praktik terarah. Ajakkan peserta didik untuk melakukan, kita seorang guru mengajak peserta didik untuk melakukan latihan yang terarah. Mereka dibiarkan mereka berlatih setiap bagian sebelum menggabungkan setiap gerak spesifik, melempar, menangkap, memukul bola, berlari ke tiang hinggap, dan memastikan lawan dalam permainan bola kasti. Yang kelima yang saya lakukan dalam refleksi ini adalah koreksi. Kita harus mengoreksi memberikan umpan balik secara langsung kepada peserta didik selama latihan. Apa saja kesalahan umum serta yang spesifik di dalam hal memahami dan memperbaiki kesalahan mereka. Yang keenam yaitu latihan berkelanjutan. Yang ketujuh, evaluasi kemajuan. 8, keterlibatan dan motivasi. Dan yang kesembilan adalah refleksi dan penyesuaian. Setiap sesi yang saya lakukan, setelah semua sesi yang saya lakukan, refleksi tentang apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki sesuai dengan strategi pembelajaran berdasarkan umpan balik dari hasil evaluasi. Dengan pendekat ini, peserta didik atau memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memahami dan menguasai teknik dasar, teknik dasar melempar, menangkap, serta meningkatkan keterampilan mereka dalam berolahraga. Mungkin hanya ini
yang bisa saya berikan keterangan dari hasil refleksi saya kembalikan kepada Kak Fasil. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Islahuddin. Luar biasa kakak-kakak atas hasil refleksinya. Sebelumnya Kak Islah sudah mengganti alat peraga yang kakak buat kemarin? Sudah Kak. Terima kasih kakak-kakak. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebagian video kakak-kakak itu sudah saya lihat. Namun kalau masih ada waktu kakak-kakak untuk merevisi, saya akan instruksikan untuk merubahnya gitu. Termasuk salah satunya seperti Kak Islahuddin, mungkin di antara kakak-kakak ini Kak Islahuddin paling cepat kemarin untuk mengupload, sehingga bisa saya lihat dan waktunya masih panjang sehingga Kak Islah bisa memanfaatkan aset yang memang betul-betul ada di sekolahnya begitu. Kedua, Kak Fasil udah itu videonya Kak Fasil, cuman alat yang saya praktekkan kemarin kupikir bisa karena menangkap dengan melempar. Oke, terima kasih Kak. Karena video kita kan kita share di YouTube, nanti dilihat kakak-kakak yang lain juga di daerah lain kan nggak enak gitu. Jadi saya sampaikan sekali lagi kepada kakak-kakak, semakin cepat kakak-kakak untuk mengirimkan tugas yang di LMS itu, otomatis masih ada waktu kakak-kakak untuk memperbaikinya nanti sebelum dinilai begitu. Karena ini juga sudah saya janjikan kepada kakak-kakak, artinya saya akan terus melihat aktivitas ataupun tugas-tugas yang kakak berikan atau kakak kumpulkan di LMS. Kalau memang memungkinkan kakak untuk memperbaiki, itu saya akan instruksikan seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, demi kelancaran dan bagusnya video ataupun aksi kakak dalam kegiatan kita. Oke, terima kasih Kak Islahuddin. Kita kasih aplaus buat Kak Islahuddin, kakak-kakak luar biasa senior kita. Nah, selanjutnya kita minta untuk kesediaan Kak Reja untuk menyampaikan refleksi dari aksi nyata Kak Reja. Setelah ini siap-siap Kak Mulai Sambu Kak ya, untuk serta terakhir nanti Kak Mulai Sambu. Oke, silakan Kak Reja. Baik, terima kasih. Kedengaran nih Kak, karena jaringan agak jelek sedikit. Oke, jelas Kak, jelas. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya coba merefleksikan tentang video saya yang tadi juga udah lihat video kakak-kakak yang lain, dan sebelumnya pemaparan Kak Islahuddin dengan semangatnya, saya juga merasa nggak mau kalah ini, harus semangat. Di sini setelah saya merefleksikan pembelajaran 2.1 sampai dengan 2.5, membuat saya lebih mengerti bagaimana cara melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada siswa, dimulai dari saya harus mempertimbangkan gaya mengajar yang tentunya akan berpengaruh dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, dalam video ini saya mencoba untuk mempraktekkan gaya mengajar karena situasi dan kondisi sekolah saya yang kurang memadai, saya menggunakan dengan gaya komando dan menggabungkan dengan resiprokal. Akan tetapi ketika di lapangan nanti melihat situasi, apabila siswa tidak terkontrol, artinya saya harus mengembalikan dengan sistem komando kembali. Itu pada wattnya. Selain itu juga saya mempertimbangkan tujuan akhir suatu pembelajaran. Oleh karena itu saya memperhatikan tujuan pembelajaran, menyusun langkah-langkah pembelajaran agar siswa senang dan tertantang serta asesmen yang digunakan. Nah, dalam video saya menggunakan kebugaran jasmani untuk mengukur kebugaran jasmani pada kelas 3 SMA, di mana semua siswa mencoba untuk mengukur kebugaran jasmani mereka sendiri. Akan tetapi untuk penilaian saya tidak mengambil dari hasil dari kebugaran jasmani mereka, akan tetapi dengan menggunakan otentik bagaimana cara mereka untuk melakukan dan memahami bagaimana cara tes kebugaran jasmani dengan menggunakan Harvard Step Test. Kenapa saya ngambil Harvard Step Test juga? Karena di sekolah kurang memadainya peralatan, sarana prasarana, sehingga ada bangku. Jadi saya melihat sepertinya bangku ini menjadi kekuatan di dalam sekolah untuk mengukur kebugaran jasmani, untuk menggunakan Harvard Step Test. Kemudian pada SWOT-nya,
Saya melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan bangku kelas, seperti yang saya bilang tadi, untuk mengukur kebugaran jasmani dengan menggunakan fasilitas yang kurang memadai. Bukan menjadi sebuah hambatan kepada saya dan siswa-siswa SMA Negeri 2 Blangkejeren untuk mengembangkan materi yang ada di dalam PJOK dalam kebugaran jasmani. Selain itu, dengan membagi kelompok siswa akan memberikan timbal balik kepada rekan sehingga pemahaman dan keaktifan siswa cara mengukur kebugaran jasmani terlaksana dengan baik. Nah, di sini tadi saya mengambil dengan gaya resiprokal, di mana teman sebayanya akan menjadi timbal balik atau feedbacknya kepada temannya. Untuk penilaian menggunakan penilaian otentik, sehingga penilaian lebih nyata sesuai dengan dilakukan oleh siswa. Kemudian pada NOWAT-nya, saya melaksanakan pembelajaran PJOK yang bermakna dengan mengedepankan pendidikan gerak yang mengacu pada 4 konsep dasar gerak, yaitu konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan keterhubungan melalui tes kebugaran jasmani serta manfaat aset yang dimiliki sekolah. Baik, itu aja Kak Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Reja, luar biasa Kak ya, singkat, padat, jelas gitu. Walaupun jaringan di tempat kita lagi ada masalah sedikit, jadi kakak-kakak tidak bisa menampilkan video yang seharusnya bisa kita kakak-kakak lihat gitu. Kita kasih aplaus kakak-kakak buat Kak Mama Reja. Oke, untuk presentasi terakhir kita ini dari Kak Maulis Sambu ya. Oke, silakan Kak Maulis untuk presentasikan hasil refleksi yang kakak alami dalam proses ataupun dalam pelaksanaan pembuatan video aksi nyatanya. Silakan Kak. Yang singkat nih Kak ya. Oke, baik Kak, terima kasih pada Kak Fasil telah memberi kesempatan kepada saya pada sore hari ini mempresentasikan refleksi saya. Refleksi saya adalah yang saya lakukan adalah terhadap proses pembelajaran yang dilakukan pada setiap aktivitas pembelajaran. Hasil refleksi bisa digunakan untuk menentukan perlakuan kepada peserta didik, Kak. Apakah pakai remedial atau pengayaan gitu. Dalam pembelajaran tidak terpisah setelah pembelajaran hal yang perlu dan mendapat perhatian dalam refleksi guru antara lain. Apakah kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik? B. Kesulitan apa saja yang dialami temukan dalam proses pembelajaran aktivitas gerak jalan. C. Apa yang harus diperbaiki dan bagaimana cara memperbaiki proses aktivitas pembelajaran gerak spesifik jalan cepat tersebut. D. Bagaimana keterlibatan peserta didik dalam proses aktivitas pembelajaran gerak spesifik jalan cepat tersebut, Kak. Ya. Ya, mungkin itu aja Kak yang saya sampaikan singkat. Terima kasih pada Kak Fasil. Terima kasih Kak Sambu. Kita kasih aplaus kakak-kakak untuk Kak Sambu dan jangan lupa kita aplaus untuk kita semuanya. Ya, walaupun dengan keadaan seperti ini kita tetap serius. Baik kakak-kakak, perlu saya informasikan kegiatan kita ini dari awal tadi sudah dipantau oleh kakak Ari Wibowo Kurniawan yang ditugaskan dari KSPS TK untuk memonep kegiatan kita. Tapi sebelumnya saya tidak memberitahu dulu kepada kakak-kakak supaya Kak Ari juga melihat kegiatan kita selama ini seperti apa begitu. Jadi perlu kami informasikan Kak Ari, salam hangat dari kami Kak, dari PKG PJOK Kabupaten Geluas Provinsi Aceh. Inilah keadaan kami Kak, kakak melihat sendiri. Terkadang gangguan teknis, yaitu jaringan itu tidak bisa kami pungkiri Kak. Sehingga kami sering melakukan kegiatan daring ataupun Zoom seperti itu di malam hari Kak. Karena di malam hari mungkin jaringannya nggak bagus di sini Kak. Karena kebetulan kami pun nggak tahu entah kenapa gelombang Aceh ini yang dari 32 kelas ini kami langsung dimonep oleh tim KSPS TK gitu Kak. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak dari
tim KSPS TK. Mudah-mudahan ini akan menjadi semangat Kak bagi kami lagi untuk lebih semangat. Walaupun demikian kita lihat sendiri Kak, kakak-kakak tidak ada menurunkan semangatnya. Walaupun dalam ada kegiatan yang lain, mereka tetap untuk melakukan aktivitas. Juga inilah yang kami alami selama ini, sehingga mungkin di YouTube ataupun tugas-tugas kami itu kadang kami sering melakukan kegiatan di malam hari. Untuk itu kami minta kesediaan dari Kak Riubowo untuk menyapa kami di sini Kak. Perlu kami laporkan juga di sini kami Kak berjumlah awalnya 15 orang, karena satu orang itu ada hal lain sehingga tidak bisa mengikuti, jadi jumlah kami itu 14 orang Kak. Nah, jadi itulah jumlah kami dari Provinsi Aceh, Kabupaten Gailues Kak. Nah, terima kasih, kami minta bimbingan dan arahan ataupun masukan kepada saya sebagai Pasil, juga kepada kakak-kakak yang lain sebagai peserta PKG untuk lebih semangat dan lebih terarah lagi dalam kegiatan dispensasi PKG PJOK ini. Terima kasih Kak, silakan izin Kak untuk menyapa rekan-rekan Kak. Saya serahkan kepada Kak Ari. Baik, terima kasih Kak Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Kak, hari ini saya masuk di Google Meet kakak-kakak. Mohon maaf kalau misalkan saya sebagai tamu tak diundang di sini ya. Jadi memang saya tadi japri ke Kak Hamdan gitu untuk izin masuk di kegiatan PKG, khususnya di refleksi aksi nyata nggih ini Kak. Iya, memang sengaja biar tidak dikenalkan di awal, biar pelaksanaan PKG hari ini tuh bisa natural gitu. Saya ingin melihat pelaksanaan secara real gitu kakak-kakak. Sebelumnya kakak-kakak mungkin saya akan memperkenalkan diri. Saya Ari Wibowo Kurniawan gitu. Sebenarnya saya bukan staf atau pegawai di KSPS TK, cuma memang saya tim gitu di KSPS TK mulai atau sejak awal program PKG ini terbentuk gitu, karena kami termasuk dari tim pengembang gitu kegiatan PKG PJOK. Asli saya di Malang Kak ya. Nah ini Aceh ke Malang ini cukup jauh ya. Malang ini Jawa Timur. Oke. Malang Jawa Timur, mungkin ada kakak-kakak yang sudah pernah ke Malang. Kalau belum nanti misalkan ke Malang monggo bisa kontak-kontak kami gitu ya. Kalau ke Aceh saya belum pernah gitu ya. Kemarin saya sempat menjadi fasil karena saya termasuk fasil pusat gitu kakak. Jadi 2023 kemarin saya bertugas menjadi fasilitator di Medan gitu, di Sumatera Utara. Kebetulan di BGP Sumatera Utara gitu. Nah, itu kan hampir sebenarnya mau ke Aceh ya. Itu di Malang, home base saya di Universitas Negeri Malang Kak. Universitas Negeri Malang. Untuk 2024 kemarin saya bertugas di Jawa Timur untuk fasilnya. Kemudian saya juga bertugas di Maluku Utara ya. Nah, cuma untuk diseminasi kan yang dari kalangan perguruan tinggi atau dosen itu kan tidak ditugaskan kembali guys. Jadi untuk diseminasi ini kan yang ditugaskan dari fasil guru gitu. Jadi saya di diseminasi tidak tugas sebagai fasil, namun ternyata sama KSPS TK dilibatkan untuk Monef gitu. Jadi memang Monef ini sifatnya acak gitu nggih Kak. Jadi bukan berarti Kak Hamdan ada apa-apanya gitu, tidak nggih. Jadi memang acak gitu. Acak random gitu. Dan saya sebagai pelaksana ya ngikut saja dengan perintah dan tugas dari KSPS TK gitu. Dan alhamdulillah ini tadi sudah berjalan dengan baik ya, Kak. Untuk pelaksanaan ini memang sebenarnya kami tidak boleh memberikan komentar gitu. Nah, komentarnya memang kami tulis dan tulisan itu nanti kita kirim ke KSPS TK gitu. Okay. Cuma memang kalau misalkan ya seperti yang disampaikan Kak Hamdan tadi ya, ada sebuah problem atau permasalahan gitu, tidak apa-apa disampaikan saja. Salah satunya memang akses internet nih.
termasuk kami yang kemarin di Maluku Utara, Kak. Maluku Utara itu juga seperti itu. Kegiatan online seperti ini, kendala jaringan internet itu juga sangat hampir setiap hari. Oke. Sudah internetnya tidak maksimal gitu ya di Maluku Utara itu. Kemudian sering lampu mati gitu ya. Nah, ya kalau sudah seperti itu ya akhirnya ya jalan dengan peserta yang memang tidak ada problem atau tidak ada masalah. Oke. Nah, nanti bisa disampaikan ke kami gitu, kira-kira ada kendala dan masukan apa ya, insya Allah nanti bisa kami teruskan ke KSPSTK. Untuk program PKG ini memang kita belum tahu apakah masih akan berjalan terus gitu ya di 2025 gitu, karena menterinya sudah ganti ya, siapa tahu tiba-tiba ada kebijakan baru gitu, dan pastinya kakak-kakak siap-siap kurikulum baru juga. Merdeka Belajar belum masih jalan beberapa tahun ya, karena ada menteri baru bisa jadi ya. Namun saya mendengar bahwa kurikulum pun akan berubah, namun itu sebagai perbaikan untuk kurikulum Merdeka ya. PKG PJOK sebenarnya harapan kami tetap berjalan ya, walaupun di 2025, karena target dari KSPSTK itu sebenarnya 200.000 guru PJOK ya. Pesertanya sebenarnya tidak hanya guru PJOK ya, tapi guru kelas ya, guru kelas di sekolah dasar atau guru PAUD, guru TK itu sebenarnya juga bisa ikut kegiatan ini gitu. Guru SLB, pokoknya guru ya, guru yang bersentuhan dengan PJOK gitu ya. Sebenarnya targetnya 200.000, namun sampai detik ini gitu itu masih 46 ribuan gitu. Jadi tercapai berapa ini? Tercapai 25% gitu. Jadi sangat jauh dari target gitu. Sangat jauh dari target. Gitu. Dan ya harapannya mudah-mudahan tetap berlanjut gitu. Padahal kemarin kata KSPSTK dana itu sudah terfasilitasi untuk 200.000 orang gitu, tapi ternyata kok yang daftar sedikit gitu. Nah ini mungkin saya perlu masukan dan saran gitu dari kakak-kakak, apa sih yang menyebabkan pesertanya apakah tidak antusias atau seperti apa gitu, apa kesulitan administratif atau seperti apa gitu. Mungkin itu saja Kak. Kalau di UM saya dosen di Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi di jurusan PJKR gitu. Mungkin rata-rata kakak-kakak yang ada di kelas ini juga semuanya dari alumni PJKR gitu. Kalau di Aceh itu kuliahnya rata-rata di Aceh atau ada yang di luar Aceh gitu di sini? Campur Kak, ada yang di Medan, campur nih. Ada di luar juga Kak. Oke. Dari Jawa Timur. Ada di luar Aceh nih Kak. Oh, di mana Kak? Di Medan. Ada yang di Jogja Kak. Oh, di Unimed. Di mana Kak Tani? Di Jogja Kak. Oh, di UNY. Oh, luar biasa. Kalau Unimed itu banyak dosen-dosen relasi saya, teman-teman saya gitu. Hampir semuanya kenal gitu kalau sama dosen Medan. Mungkin itu saja Kak, perkenalan dari kami gitu. Silakan Kak Hamdan kalau mungkin ada masukan dan saran untuk kami bisa saya catat gitu, dan nanti insya Allah akan kami sampaikan ke KSPSTK. Selain jaringan tadi Ya. Mungkin ada lagi yang lain gitu. Oke, terima kasih Kak Ari Wibowo. Jadi mungkin untuk yang mau disampaikan dari kami Kak, yang jelas karena kakak-kakak pesertanya pun begitu diinstruksikan tadinya yang semuanya semangat gitu Kak. Memang kalau kakak-kakak ini nggak ada kendala, jadi nggak ada kira-kira apa yang mau saya sampaikan gitu, apa yang mau saya adukan gitu. Ya, karena pesertanya juga luar biasa gitu. Oh iya. Jadi terima kasih juga Kak Ari Wibowo, karena sedikit lagi, selangkah lagi ternyata seharusnya kakak itu menjadi pasil kami sebelumnya Kak ya. karena di daerah kami kemarin Kak Andi yang turun gitu dari dosen.
Oke Kak, Kak Ari, terima kasih Kak. Inilah keadaan kami dan inilah peserta-peserta kami Kak. Di sini kami ada yang dari SMA, kemudian ada yang dari SMP, di SD juga Kak. Semuanya memang kebetulan seperti yang Kakak sampaikan, semua kakak-kakak di sini adalah guru PJOK. Mungkin itu saja Kak. Salam hangat dari kami Kak. Nanti kami izin set nomor Kakak. Siapa tahu nanti ada rencana kegiatan ke Malang, kami akan hubungi Kakak. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Oke, Kak. Baik, izin Kak untuk boleh Kak izin kami minta foto bersama dulu dengan Kakak sebelum kita memimpin doa. Oke, silakan Kakak-kakak kita on-kan kameranya semuanya karena kita langsung berfoto dengan Kak Ari. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak Ari, terima kasih kakak-kakak semuanya. Baik kakak-kakak, seperti biasanya, izin Kak Ari kami nutup kegiatan. Seperti biasanya kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada sore ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat di satuan pendidikan kita masing-masing dan bisa kita terapkan apa-apa yang positifnya tentang dari hasil refleksi dari kakak-kakak yang tadi. Untuk itu kita minta kesediaan di sini ya Kak Ketua Kelas, silakan Kak Ketua Kelas untuk memimpin doa. Kita ada Ketua Kelasnya Kak. Ya, silakan. Oke, baik terima kasih Kak Fasil. Baik kakak-kakak yang lain mengakhiri pengajar kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak hebat semuanya. Tentunya kita tetap semangat, tetap fokus, walaupun tadi ada informasi dari Kak Ari mengenai bagaimana kelanjutan program kita ini, tetapi itu tidak menjadi, bagi saya, tidak menjadi patokan bagi kita, karena program ini sangat baik dan sangat bagus dalam proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, dan bahkan kakak-kakak sendiri merasakan dan sudah mempraktekkan di aksi nyatanya tadi, begitu. Oke, izin Kak Ari untuk undur diri. Juga kakak-kakak yang lain, silahkan kalau memang ada aktivitas yang lain, silahkan melanjutkan aktivitasnya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak, ya Kak. Terima kasih. Jangan sampai